Muhammad Hatta, Proklamator Republik Indonesia, Wakil Presiden pertama dan Bapak Koperasi Indonesia. Sosok teladan berakhlak yang menginspirasi generasi bangsa dari masa ke masa. Muhammad Hatta atau yang kerap disapa Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Sejak muda, beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, sederhana, dan cerdas. Pendidikan di Belanda membentuk wawasan luas dan tekad yang kuat untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Nilai-nilai berakhlak yang patut diteladani dari Bung Hatta. Berorientasi pelayanan. Bung Hatta berjuang bukan demi kekuasaan, melainkan demi kesejahteraan rakyat. Ia percaya bahwa tujuan utama kemerdekaan adalah memakmurkan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian beliau adalah mengembangkan koperasi, agar rakyat kecil bisa memiliki akses terhadap modal dan juga usaha. Baginya, melayani rakyat adalah amanah yang harus dipegang teguh. Akuntabel. Integritas Bung Hatta tidak diragukan. Ia pernah menolak pembelian sepatu yang harganya terlalu mahal, meskipun itu fasilitas untuk seorang wakil presiden. Bahkan ketika pensiun dari jabatannya, beliau hidup sederhana tanpa kekayaan berlimpah. Sikap ini menunjukkan bahwa beliau selalu transparan dan bertanggung jawab, baik dalam mengelola negara maupun dalam kehidupan pribadinya. Kompeten. Bung Hatta memiliki pengetahuan mendalam di bidang ekonomi yang ia peroleh selama studi di Belanda. Pengetahuan itu tidak hanya berhenti di teori, tetapi beliau terapkan untuk merancang kebijakan ekonomi yang adil bagi semua rakyat. Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus terus belajar, mengikuti perkembangan zaman, dan memberikan solusi berdasarkan ilmu pengetahuan yang benar. Harmonis. Bung Hatta sangat menghargai perbedaan. Ia mampu bekerja sama dengan berbagai kalangan, baik yang sejalan maupun berbeda pandangan politik. Di masa-masa sulit, beliau mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keharmonisannya menciptakan suasana politik yang lebih stabil pada masanya. Loyal, kesetiaan Bung Hatta kepada Indonesia tak pernah pudar. Bahkan saat berada di pembuangan di Bovendigul dan Banda Neira, beliau tetap memikirkan strategi untuk kemerdekaan. Loyalitasnya tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada nilai-nilai moral yang ia yakini. Ia tetap teguh pada prinsip meski berada di bawah tekanan besar. Adaptif, di tengah perubahan politik yang dinamis setelah kemerdekaan, Bung Hatta mampu menyesuaikan diri. Ia beradaptasi dengan situasi baru tanpa mengorbankan nilai-nilai yang ia pegang. Kemampuannya menyesuaikan strategi perjuangan dari perlawanan di luar negeri hingga diplomasi di dalam negeri, menunjukkan kecerdikan dan keluasan berpikir. Bung Hatta tidak bekerja sendirian. Dia membangun hubungan erat dengan Soekarno dan tokoh penggerak lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Kolaborasinya melahirkan perjuangan yang kuat, hingga akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus jadi kenyataan. Ia memahami bahwa kekuatan kolektif lebih besar dari perjuangan individu. Saya Gian Rahmat Sastra dan saya sangat mengagumi seorang tokoh seperti Bung Hatta karena kesederhanaannya. Beliau mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan rakyat. Saya Gufrani Fahjemi. Bagi saya, Bung Hatta adalah simbol integritas. Sikap jujurnya tetap terjaga meski dalam tekanan. Saya Lianto. Bung Hatta menunjukkan bahwa ilmu dan moral harus berjalan berdampingan demi kemajuan bangsa. Saya Melanie Fitri. Bagi saya, Bung Hatta sangat menginspirasi saya untuk selalu memegang prinsip demi kebaikan bersama, walau menghadapi berbagai rintangan. Bung Hatta adalah bukti nyata bahwa nilai-nilai berakhlak dapat diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan. Keteladanan beliau mengingatkan kita untuk selalu berintegritas, terus belajar dan mengabdi untuk bangsa. Mari kita lanjutkan perjuangan beliau menjadi generasi yang berakhlak, kompeten, dan penuh dedikasi untuk Indonesia tercinta.